Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau sapa dulu semuanya Bapak Ibu di tempat ini. Shalom semuanya. Luar biasa pada hari ini Bapak Ibu. Kita mau masuk ke dalam sesi saat teduh. Semuanya kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita tundukkan kepala kita. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami di tempat ini Tuhan, agar kami layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, kasih-Mu terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita mulai dari awal. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kita siapkan hati kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Jemaat saja katakan. Selama ini Bapa, ku berterima kasih Kau menyertai
menyertai hidupku selama ini. Oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, oh, sekali lagi kita katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Layakkan setiap kami di tempat ini Tuhan, agar kami bisa masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, agar kami layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami layak untuk menyembah Tuhan. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami Tuhan, semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, kami ada sampai saat ini karena Tuhan. Kami boleh sehat sampai sekarang ini, itu semua karena Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan, kami mau datang memuji Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Saya merindukan untuk kita menyapa kanan kiri depan belakang kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Bapak Ibu. Nanti ketika soraklah haleluya, soraklah haleluya. Nanti ke bawah ya, haleluya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari awal, siap semuanya memuji Tuhan. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Siap-siap Bapak Ibu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Masih siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Kita bersorak-sorai untuk kembali memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kita untuk Tuhan. Kita mau bernyanyi Ku Kan Bangkit. Panggilannya untuk menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku
setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Berikan sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi kita akan ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Dengan pelan Bapak Ibu, dengan iman kita katakan sama Tuhan, kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi Bapak Ibu, ku kan bangkit, nyatakan dengan imanmu Bapak Ibu. Kita mau nyatakan kemuliaan Tuhan, kita mau nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi kita kan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dengan iman kita katakan, dialah Raja. Haleluya, haleluya. Saya persilahkan untuk kita duduk kembali. Kita siapkan hati kita. Kita mau nyatakan sama Tuhan, anugerah Tuhan itu selalu mempesona setiap hidup kita, di setiap harinya Bapak Ibu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sepanjang umur
hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari kita datang ke dalam hadirat-Nya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sama-sama kita datang. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari Tuhan, lebih dari yang sepanjang umur dengan nyatakan kasih-Nya. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita kan kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagi, kuasa-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Bapak Ibu saja katakan sekali lagi. Sembah Kau Tuhan. Ya Tuhan, ini kami datang menyembah-Mu Yesus. Kami mau menyembah Tuhan seumur hidup kami. Sepanjang umur hidup. Sekali lagi Bapak Ibu. Sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi kita mengangkat tangan kita sama Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ya Yesus, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan, kita sembah Dia. Seumur hidupku Tuhan, kami menyembah-Mu.
hidup kami Tuhan. Gak ada yang bisa kami perbuat Tuhan untuk menyatakan setiap kasih-Mu yang lebih besar atas hidup kami. Hanya setiap pujian, penyembahan, dan bentuk pelayanan kami Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memilih kami Tuhan. Engkau yang memilih kami Yesus. Karya-Mu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Nyata dalam hidup kami sampai sekarang. Ya Rabbala ya Sabeo. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Karya-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
bagaikan doa kita kepada Tuhan. Oh rabat shigara la bara 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 bara. Shigara la bara 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 bara. Oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau mari kita beri kemuliaan yang terbaik Tuhan, karena Dia layak terima pujian yang terbaik. Oh rabatakara labasyandara mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan membawa pujian yang terbaik, membawa persembahan yang terbaik, karena Dia layak terima yang terbaik. Oh rabatakara labasyandara, oh rabatakara labasyandara laba 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 laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memanggilmu Bapa. Karena Engkau Bapa kami yang terbaik. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Biarlah setiap anak-anak-Mu datang ke tempat ini ya Bapa, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang datang ke mesbah-Mu Tuhan, membawa persembahan sebagai ucapan syukur kami, sebagai tanda terima kasih kami kepadamu Tuhan. Aba Bapa, Aba Bapa, kami memanggilmu Aba Bapa, karena Engkau Bapa kami. Kami rindu dekat kepadamu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Oh rabasyandara Aba Bapa.
Sekali lagi terima kasih Bapa buat hari hadirat-Mu hari ini yang bersama kami di tempat ini ya Bapa. Biarlah setiap kami yang haus dan lapar akan Kau puaskan ya Bapa. Biarlah setiap firman-Mu ya Bapa itu jatuh dalam lubuk hati kami yang dalam. Yes. Amin. Supaya kami ya Bapa bertumbuh dan berbuah bagi-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Kau pakai ya Bapa setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa di tempat ini. Setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan. Jadikan kami ya Bapa alat-Mu Ya, Yesus. untuk menuai jiwa bagi-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapa, kiranya diri-Mu ya Bapa yang dipermuliakan di tempat ini ya Bapa. Yang ditinggikan di tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Bapa. Sesuka hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyimpan hamba-Mu ini di balik salib-Mu Tuhan. Supaya yang menonjol hanya diri-Mu Tuhan. Bapa, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Silakan duduk. Apa kabarnya? Wah, luar biasa. Bapak Ibu dilawat Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Mari kita mendengar firman Tuhan. Kiranya kita mempersiapkan hati kita, yang kita mengosongkan hati kita terima hati yang dari Tuhan. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada gembala di tempat ini, Pendeta Dr. Andrew Tobing, sekaligus gembala saya, yang memberi kesempatan untuk sekian kalinya kepada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Itu bukan kuat gagahnya saya, tapi itu semua karena anugerahnya Tuhan bagi. Semua atas kebaikan Tuhan yang diberikan. Saya bisa berada di sini semua itu karena Tuhan. Bukan kekuatan saya, bukan kehebatan saya, tapi saya hanya merendah diri di hadapan Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan. Sesuai dengan tuntunan dari gembala kita, yaitu koneksi ilahi dengan keintiman dengan Tuhan. Ya, kita bisa lihat ya dengan khotbah yaitu intim dengan Tuhan. Jadi kita harus intim dengan Allah kita. Jadi tema ini sangatlah penting ya. Dari ayat ini punya kunci, yaitu di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yaitu tinggal di dalam aku dan aku dalam kamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan mengenal seseorang dan memiliki hubungan yang intim dengan seseorang. Mungkin saat ini Bapak mengenal saya, tapi belum kenal betul apa yang ada dalam hati saya. Rambut kita sama hitam, tapi kita tidak tahu isi hati seseorang. Tapi Tuhan tahu. Ya. Kita tidak bisa tahu banyak tentang seseorang tanpa benar-benar dekat dengan dia. Benar? Ya. Demikian juga dengan Tuhan. Kita bisa tahu banyak ayat Alkitab hari ini. Aktif dalam pelayanan, rajin beribadah, bahkan saling berbicara tentang Tuhan. Tetapi belum tentu hidupmu dalam keintiman dengan Tuhan. Yesus tidak berkata, pelajarilah aku. Tapi Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini berbicara tentang hubungan kita. Hubungan yang hidup terus menerus dan melekat dengan Tuhan. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ya, ranting tidak mempunyai kehidupan dari dirinya sendiri. Ranting hanya dapat hidup, bertumbuh dan menghasilkan buah kalau ia tetap melekat pada pokok anggur. Demikian juga kita.
Kekuatan kita bukan berasal dari seberapa hebatnya kita, tetapi dari seberapa dalam kita melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada 8 poin yang harus kita perhatikan saat ini. Poin pertama yaitu intim dengan Allah berarti tinggal di dalam Kristus. Nah, sebelum kita masuk ke ayat ini, saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita memuji Tuhan kembali dengan pujian ini. Yesus pokok anggur, ya. Kenal Bapak Ibu dengan lagu ini? Ini lagu Sunday School, ya. Biar setiap kita bersuka cita dalam Yesus. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti kan berdua. Sekali lagi. Saking semangat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau akan berdua. Yesus cinta. Yesus cintaku, ku cinta Dia, Dia cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Dia, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau akan berdua. Amin. Haleluya. Nah, kita masuk pokok bahasan pertama, yaitu intim dengan Allah berarti tinggal dalam Kristus. Siapa yang mau tinggal dalam Kristus? Amin. Nah, di Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata tinggal menunjukkan hubungan yang terus berlangsung, terus menerus. Jadi itu bukan sekedar tinggal, tapi kita harus tinggal terus menerus. Bukan hari ini kita tinggal, besok kita lupa. Bukan hari ini kita tinggal dalam Yesus, hari besoknya lupa. Bukan. Tapi terus menerus berulang kali. Bukan hanya datang kepada Tuhan ketika engkau membutuhkan pertolongan, kata Tuhan. Jadi bukan mencari Tuhan hanya ketika sedang menghadapi masalah. Ya, bukan berdoa ketika sedang terdesak. Tapi kita harus terus menerus tinggal dalam Kristus. Ya, tetaplah tinggal, kata Tuhan. Ada orang yang datang kepada Tuhan hanya untuk apa? Mendapatkan sesuatu. Contohnya, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan beri saya pekerjaan. Tuhan beri saya berkat yang melimpah. Tuhan beri saya keberhasilan. Ya, kadang memang kita demikian. Tapi kata Tuhan, tetaplah tinggal dalam aku. Tetaplah mencari wajahku. Tuhan sekalipun engkau tidak memberikan apa yang saya minta, kata, saya tetap mau tinggal dalam dirimu Tuhan, bersamamu. Itu yang perlu kita tanamkan dalam hati kita yang terdalam.
Sekali lagi, keintiman berkata, Tuhan, sekalipun Engkau tidak memberikan apapun dalam hidup saya tetap akan tinggal bersamamu. Amin. Nah, inilah kedewasaan rohani kita. Ketika tidak hanya mencari tangan Tuhan, tetapi kita mencari wajahnya Tuhan. Ya. Intim itu bukan sekedar aktivitas rohani. Kita dapat sibuk melayani Tuhan, tetapi kehilangan Tuhan. Apa gunanya? Marta sibuk melayani Tuhan Yesus, tetapi Maria duduk dekat dengannya, kaki Yesus. Siapa yang lebih berpengaruh? Maria. Karena apa? Dia mendengarkan apa yang Tuhan Yesus mau. Pelayanan itu penting. Siapa bilang tidak penting? Ibadah itu juga penting. Doa itu semua penting. Membaca Alkitab itu penting. Ya, tetapi semua itu harus membawa kita kepada hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Bukan sekedar hanya beribadah, datang ke gereja, doa hanya saat penting saja. Tetapi semua itu harus melekat dan dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita sibuk bekerja untuk Tuhan, tetapi tidak mempunyai waktu bersama Tuhan. Pelayanan tanpa keintiman akan membuat kita lelah. Keintiman itu dengan Tuhan membuat pelayanan itu menjadi sumber kehidupan bagi setiap orang. Jadi setiap kita saat melayani, baik itu yang sudah pelayanan atau tidak pun, kita itu sudah memberikan cermin bagi setiap orang yang melihat bahwasanya kita itu serupa dan segambar dengan Kristus. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bila engkau tidak melayani atau tidak bisa mencerminkan tubuh Kristus, wajah Kristus, engkau hanya diam dan mengoreksi diri. Apa aku sudah melekat dengan Tuhan? Apa aku sudah dekat dengan Tuhan? Apa hari ini aku sudah mencerminkan wajah Kristus di setiap orang? Yang kedua, intim dengan Allah berarti melekat, bukan sekedar kita dekat. Ya. Ranting tidak hanya berada di sekitar pokok anggur. Ini sangat penting. Harus melekat, katakan melekat. Ya. Jadi ranting tidak bisa hidup di pokok anggur kalau dia tidak melekat di pokok anggurnya. Demikian juga kita. Kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Bila engkau menjauhkan diri dari Tuhan, engkau tidak akan bisa hidup. Ada yang setiap minggu berada di gereja tetapi tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya percaya setiap jemaat GBI Tomo Tower tidaklah demikian. Mungkin ada di luar sana. Ada yang menghafal lagu rohani, tetapi tidak menikmati hadirat Tuhan. Memuji Tuhan, tapi hatinya kosong. Karena apa? Mungkin dirinya berada di tempat ini, tapi pikirannya jauh di sana. Jadi itu percuma saja. Berarti engkau tidak melekat kepada Tuhan. Ada yang melayani di mimbar sekalipun, tetapi ya, kehidupan pribadinya jauh sekali dengan Tuhan. Nah, berada dekat dengan gereja tetap tidak sama dengan melekat kepada Tuhan. Ingat ya, berada di dekat gereja itu tidak sama dengan melekat kepada Tuhan.
Jadi keintiman berarti Tuhan hidup saya tergantung kepadamu. Katakan, hidup saya tergantung kepada Tuhan. Jadi seperti pokok anggur, ya, rantingnya harus melekat pada pokok anggur. Jadi kalau di luar pokok anggur, maka kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yesus berkata di Yohanes 15, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus. Perhatikan, bukan sulit. Yesus berkata tidak dapat berbuat apa-apa, tegasnya. Artinya, dalam kehidupan yang benar-benar menghasilkan buah, tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan manusia. Tidak bisa dilakukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Semua harus bergantung kepada Tuhan Yesus. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke lah, kita kembali. Oke. Yesus pokok dan kita caranya, Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, ku cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, ku cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, kita masuk ke tema yang ketiga, yaitu keintiman menghasilkan buah. Ya, di Yohanes 15 ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak, kata Tuhan. Nah, perhatikan urutannya. Tinggal, menerima kehidupan, bertumbuh dan menghasilkan buah. Bukan berusaha keras, berbuah, baru dekat dengan Tuhan. Ya, itu kebalikannya. Ya, jadi kita harus tinggal, menerima kehidupan, bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, buah adalah hasil dari kehidupan kita yang melekat. Jadi Bapak Ibu mungkin sering menanam pohon jambu, pohon cabai ataupun sekalipun yang lain. Jadi kalau nggak mungkin cabangnya itu berbuah sendiri tanpa melekat kepada pokoknya. Ya, itu kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Kalau ranting sehat dan melekat kepada pokok, buah pasti akan muncul. Amin. Nah, demikian juga kehidupan Kristen. Ya, ketika kita semakin intim dengan Tuhan, kehidupan kita akan mulai berubah. Amin. Nah, kita pasti akan menjadi apa ketika kita berbuah? Ya, kita akan sabar, kita akan mengasihi,
kita akan mengampuni, kita akan rendah hati, kita akan taat, kita akan setia, memberi belas kasihan, dan mampu menguasai diri sendiri. Nah, itu semua adalah buah kehidupan yang sama dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu sebagai buah roh. Ya. Jadi ukuran keintiman bukan hanya berapa lama engkau berdoa. Sekali lagi. Jadi ukuran keintiman bukan hanya berapa lama kita berdoa. Tetapi apakah karakter Kristus itu semakin terlihat dalam hidupmu? Ya. Jadi saat kita berbuah, nampaklah karakter Kristus yang ada di dalam dirimu. Engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Yesus pokok Hans. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Amin. Amin. Nah, yang keempat adalah intim dengan Allah membuat kita mampu menghadapi tekanan. Pokok yang mempunyai akar yang kuat dapat bertahan menghadapi angin. Ya. Demikian juga orang yang memiliki akar rohani yang dalam, masalah mungkin datang dia akan kuat, tekanan mungkin datang dia akan kuat, kecewaan mungkin datang dia akan kuat. Orang yang mungkin meninggalkan kita akan tetap kuat. Nah, biarpun keadaan ekonomi serusak apapun, kita tetap akan kuat. Karena kita bersama, ada yang berjalan bersama kita. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dialah yang memegang tangan kita. Dialah yang membimbing kita. Dialah yang menuntun kita. Nah, tetapi orang yang intim dengan Tuhan mempunyai tempat untuk kembali kepada hadirat Allah. Ada perbedaan antara orang yang menghadapi masalah sendirian dengan orang yang menghadapi masalah bersama Tuhan. Ya. Masalahnya mungkin sama, tetapi sumber kekuatannya itu berbeda. Contohnya, Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya mencari Tuhan ketika badai itu datang kepada Anda, tetapi carilah wajah Tuhan setiap saat, setiap jam. Amin. Nah, bangunlah hubungan dengan Tuhan sebelum badai itu datang kepada Anda. Tetapi karena ketika badai datang, kita sudah tahu kepada siapa kita harus berpegang. Amin. Nah, berikutnya adalah intim dengan Allah membutuhkan waktu. Ya. Tidak ada keintiman tidak butuh waktu. Saya contohnya ya, ada sedikit sharing. Saya dulu ya, mungkin teman-teman FA ada pernah mendengar ya dari teman-teman yang sudah menyampaikan. Saya dulu kenal Bu Selwi itu bukan langsung, Bu Selwi yuk kita nikah yuk. Enggak. Saya butuh itu kedekatan dulu. Namanya PDKT.
Ya. Saya dibilang sama teman saya itu Jenny, Koko itu ada antar parcel nggak ke rumah Bu Jenny? Oh ya ada lah. Ada antar kue nggak? Ada lah, ulang tahun pasti ada antar. Kalau nggak, saya dateng. Gitu. Jadi ulang tahun kasih apa? Oh ya biasa-biasa aja lah, nggak usah yang mahal-mahal. Nonton saja bareng. Jadi setiap ulang tahun pasti kita pergi makan, ya. Kadang kita pergi nonton, ya. Biarpun saat ini kita juga tetap pergi nonton bareng. Sebelumnya kita nonton barusan saja, nonton Spider-Man. Berdua itu macam pacaran. Anak kan jauh di sana, tapi kita ya berdua nonton Spider-Man gitu. Ya, itu butuh keintiman. Yaitu itu butuh kasih namanya. Jadi kalau kita berkata, saya mengasihi Tuhan, tetapi tidak pernah menyediakan waktu untuk Tuhan, tidak pernah mengevaluasi kembali hubungan dengan Tuhan, itu sama aja dengan omong kocong. Ya. Jadi hubungan itu harus dibangun melalui apa? Yaitu doa. Doa bukan hanya datang ada daftar kita, yaitu daftar A, B, C, D, E, F, G. Enggak. Yaitu doa itu ada saat kita berbicara kepada Tuhan. Ada waktu yang kita sediakan. Ada saat kita itu diam bersama Tuhan. Ada saat kita itu menangis. Saat kita mengadu kepada Tuhan, yaitu Bapa kita. Ya. Dan ada saat kita menikmati hadirat Tuhan seperti di tempat ini. Biarlah kita menikmati hadirat Tuhan karena Allah Bapa bersama kita. Nah, berikutnya adalah firman Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu." Nah, keintiman itu dengan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari firman Tuhan. Ya, karena kita tidak mungkin mengatakan saya intim dengan Tuhan tetapi tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Tidak pernah membaca firman Tuhan. Biarpun satu hari Anda baca satu ayat saja, itu sudah Anda mulai dekat kepada Tuhan. Jangan sekalipun tidak pernah membaca firman Tuhan, berarti Anda tidak dekat dengan Tuhan. Bilang aja aku dekat. Contohnya, saya sayang sama Bu Selwi, tapi tak pernah ketemuan sama Bu Selwi. Tak pernah jumpa dengan Bu Selwi. Ya itu omong kocong. Ya. Kalau sayang ya bilang langsung, saya sayang Anda. Gitu. Saya sayang Tuhan. Ya, itu tandanya kita dekat dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah ketaatan. Jadi keintiman bukan hanya perasaan kita. Keintiman itu membuktikan melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Di Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku," kata Tuhan. Jadi, kasih menghasilkan ketaatan. Ketaatan memperdalam keintiman kita kepada Tuhan. Jadi, hari ini saya percaya kita semua diubahkan bagiku. Kita semua dibekali sama Tuhan supaya kita selalu melekat dalam pokok anggur. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
Berikutnya adalah, mungkin ini sekitar 2 jam lagi baru selesai. Ya, berikutnya adalah intim dengan Allah berarti membiarkan Tuhan memangkas hidup kita. Nah, ini agak sakit ya. Dalam Yohanes 15, Yesus juga berbicara tentang pemangkasan. Mungkin Bapak Ibu yang berprofesi seorang petani itu tahu pasti. Bila satu tumbuhan contohnya jambu atau mangga tidak mau berbuah, dia harus dipangkas dan dipotong. Ya, sakit nggak kalau dipangkas? Sakit. Nah, kadang-kadang Tuhan harus memotong sesuatu dalam hidup kita supaya kita menghasilkan lebih banyak buah. Ya, tidak semua yang kita sukai itu untuk baik untuk kita. Tidak semua yang kita sukai itu kelihatan kita baik, tapi belum tentu sama Tuhan itu baik. Ya, ada hubungan yang harus diperbaiki, kata Tuhan. Yaitu ada kebiasaan yang harus ditinggalkan, ya. Mungkin ada ego yang harus dipatahkan. Mungkin ada ambisi yang harus diserahkan. Mungkin ada kepahitan yang harus dilepaskan. Jadi pemangkasan memang terasa sakit. Tetapi tangan Bapa yang memangkas bukan tangan yang ingin menghancurkan kita. Dia memangkas karena dia ingin kita berbuah banyak. Kadang kita bertanya, Tuhan, mengapa Engkau mengambil ini daripada saya? Yang kesukaanmu belum tentu itu kesukaan Tuhan. Mungkin Tuhan sedang berkata, karena aku sedang mempersiapkanmu untuk menghasilkan lebih banyak buah. Amin. Ya. Nah, di Markus 11 ayat 12. Saya akan membacakannya. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada buah itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, janganlah lagi seorang pun makan buahmu selamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saat kita tidak berbuah, saat kita tidak menghasilkan buah, Tuhan akan memangkasmu. Jadi janganlah kita tidak berbuah bagi Tuhan. Kita harus berbuah bagi Tuhan. Kita harus melayani, kita harus dekat kepada Tuhan. Kita harus taat, kita harus dekat dengan doa kepada Tuhan. Ya. Tetapi mungkin Tuhan sedang berkata kepadamu, karena aku sedang mempersiapkanmu untuk menghasilkan buah lebih banyak. Amin. Biarlah setiap kita bisa menghasilkan buah yang lebih baik untuk Tuhan. Nah, berikutnya adalah keintiman dengan Allah mengubah prioritas hidup kita. Ketika seseorang benar-benar intim dengan Tuhan, bukan sesuatu mengubah dalam dirinya, itu bisa mengubah diri kita. Dulu mungkin dia akan berkata, apa yang saya mau. Tetapi sekarang, Tuhan, apa yang Engkau mau Tuhan? Dulu mungkin ada yang mengatakan bahwa bagaimana Tuhan bisa memberkati saya. Tapi saat ini bagaimana
saya bisa memberkati Tuhan. Jadilah engkau seorang yang berbuah bagi Tuhan. Ya. Mungkin saat ini dulu mungkin mengatakan, saya mau Tuhan mengikuti rencana yang saya mau. Tapi sekarang biarlah engkau mengatakan, saya mau mengikuti rencananya Tuhan setiap waktu, setiap jam, setiap saat. Itulah transformasi yang kita dapat dalam diri kita semua. Keintiman dengan Allah bukan membuat kita semakin egois. Keintiman bukan membuat kita semakin tidak percaya diri, tetapi makin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Nah, yang terakhir, yaitu intim dengan Allah adalah sumber kuasa dalam pelayanan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja tidak membutuhkan hanya orang-orang yang sibuk saja. Gereja membutuhkan orang-orang yang dipenuhi oleh Tuhan. Pelayanan tanpa keintiman akan menghasilkan aktivitas yang melelahkan. Ya. Tetapi dengan keintiman akan menghasilkan urapan besar, karakter, dan buah yang banyak. Ya. Yesus sendiri menarik diri untuk berdoa. Yesus juga sebagai anak Allah menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Terlebih-lebih lagi kita. Ya. Jangan sampai mimbar kita lebih besar daripada mezbah pribadi kita. Pelayanan publik kita lebih kuat daripada pelayanan kita ke pribadi. Jangan sampai kita dikenal manusia dalam pelayanan kita, tapi kita tidak kenal karena keintiman kita dengan Tuhan itu sangat jauh. Hari ini saya percaya kita diubahkan dengan keintiman kita dengan Allah. Bagaimana kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah, yaitu kita selalu rindu mencari Tuhan. Ya, rindu mencari firman Tuhan dan mudah ditegur oleh Roh Kudus. Biarlah setiap karakter kita diubahkan sama Tuhan, supaya kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Yesus pokok. Dan kitalah caranya, kita di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, ku cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Amin. Sebagai penutup, tinggallah di dalam Dia. Dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting itu tidak perlu berusaha menjadi pokok, tetapi ranting hanya perlu tetap melekat kepada Tuhan.
Demikian juga kita. Kita tidak dipanggil untuk menjalani hidup ya Kristen dengan kekuatan sendiri. Tetapi kita menjalani hidup kita harus bersama Tuhan. Tinggallah di dalam Kristus. Ketika kita tinggal dalam Kristus, kita menerima kekuatan. Ketika kita tinggal dalam Kristus, kita menerima kehidupan. Ketika kita tinggal dalam Kristus, kita menghasilkan buah. Ketika kita tinggal dalam Kristus, kita bisa melewati badai. Dan ketika kita tinggal dalam Kristus, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Bapa, terima kasih buat setiap tuntunanmu, bimbinganmu ya Tuhan, serta penyertaanmu ya Bapa. Kau mengajarkan kami ya Bapa, supaya selalu tinggal di dalam-Mu dan melekat padamu ya Tuhan. Jangan biarkan keegoisan kami ya Bapa yang bertumbuh. Tapi ya Bapa, haus dan lapar akan Engkau ya Bapa, Kau tanamkan dalam tubuh dan jiwa kami ya Bapa. Biarlah roh kami ya Bapa selalu haus dan lapar akan Engkau. Biarlah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa, setiap saat, setiap waktu, setiap jam ya Bapa, mengingat akan segala kebaikan-Mu ya Bapa. Amin. Bapa, kami percaya tangan-Mu selalu memegang tangan kami. Engkaulah ya Bapa, terang bagi hidup kami. Engkaulah pelita bagi jalan kami Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, seluruh tubuh, jiwa dan roh kami ya Bapa, itulah adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan. Mari kami percaya menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Saat ini ya Bapa, Engkau mengambil alih seluruh ya Bapa kegiatan kami ya Bapa, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami ya Bapa. Seluruhnya Engkau ambil alih ya Bapa. Mungkin kita hari ini rajin beribadah ya Bapa, tapi kami secara pribadi mungkin masih ada yang merasa kering ya Bapa. Biarlah Engkau menyirami dengan air ya Bapa, air yang daripada-Mu, sehingga kami ya Bapa itu merasa ya Bapa ada air kehidupan yang mengalir dalam hidup kita ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami percaya ya Bapa, Engkau pakai kami ya Bapa seturut dan sekehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya ya Bapa kami juga berdoa ya Bapa untuk gembala kami saat ini berada dimanapun dia berada ya Bapa, melayani-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa setiap pelayanannya ya Bapa. Engkau jadikan dia ya Bapa Petrus ya Bapa yang menjaring jiwa bagi-Mu Tuhan. Yes. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang terjaring demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Amin. Kiranya Engkau juga memberkati ya Bapa gembala kami yang ada di pusat, Bapak Insinyur Niko, Bapak Erba Mayonan, Bapak Edi ya Bapa, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani ya Bapa di seluruh cabang yang ada ya Bapa. Kiranya Engkau memberi roh takut dan roh unity ya Bapa, supaya kami bisa menjadi satu kesatuan dalam Kristus ya Bapa, yaitu dalam satu tubuh Kristus ya Bapa. Berilah kami visi dan misi-Mu ya Bapa, yaitu menjadikan semua bangsa murid-Mu ya Bapa, sehingga kami percaya ya Bapa, Engkau dipermuliakan sampai ke ujung bumi ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan semua isi hati-Mu. Kiranya semua firman ya Bapa Kau materaikan ya Bapa,
Biarlah setiap firman yang jatuh dalam lubuk hati kami ya Bapa, kami bawa pulang dengan membawa berkas yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hambanya, untuk firman yang telah disampaikan. Biarlah kiranya apa yang disampaikan itu menjadi berkat dan bertumbuh di dalam hidup kita. Baiklah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita akan mendengarkan warta sepekan. Kita akan mengumpulkan persembahan umum dan juga persembahan untuk pelebaran ruang ibadah kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini bersama saya Romi Sregar akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Di setiap minggu ketiga, maka kita diingatkan kembali untuk mengambil bagian dalam persembahan diakonia, yaitu persembahan yang dipakai untuk menolong saudari-saudari kita yang dalam kekurangan. Untuk persembahan diakonia, dapat scan QR Code berikut ini dengan kode unik 14 untuk persembahan diakonia. Atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan dengan menuliskan keterangan untuk persembahan diakonia. Panitia Pembangunan Gereja membuka lowongan sebagai Staff Quantity Surveyor QS dengan kualifikasi sebagai berikut dan dengan tanggung jawab sebagai berikut. Bagi Bapak Ibu yang berminat dapat mengirimkan langsung ke kantor proyek pembangunan gereja di GBI Rumah Persembahan atau melalui email gbi.proyek@gmail.com. Hey, check. God is good all the time. If he ain't, then you lying in the rain, in the sun. God is good all the time. God is good all the time. If he ain't, then you lying. I praise the mountain moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, hey, that's who I praise, that's who I praise, that's who I praise. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus. Merdeka, merdeka, merdeka. Ada yang seru nih. Dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Youth dan Family Altar Keluarga Besar GBI Medan Plaza berkolaborasi untuk menghadirkan perayaan kemerdekaan yang penuh sukacita. Catat tanggalnya, Senin 17 Agustus 2026, bertempat di GBI Rumah Persembahan. Bakal ada berbagai perlombaan yang seru dan menarik. Dalam rangka HUT RI ke-81, maka Departemen Pemuda dan Family Altar Keluarga Besar GBI Medan Plaza mengadakan perlombaan badminton, catur, Mobile Legend, vokal solo, puisi, fashion show, dan aneka lomba lainnya yang diadakan di GBI Rumah Persembahan dengan memberikan kontribusi sesuai dengan jenis perlombaan di nomor rekening dan kode unik berikut ini dan dapatkan hadiah menarik. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari rayakan dengan semangat kemerdekaan. Departemen KOM akan membuka kelas pengenalan akan firman Tuhan, yaitu KOM, Kehidupan Orientasi Melayani. Nah, kali ini gereja kita akan membuka kelas KOM online, di antaranya KOM seri 100 online akan dibuka tanggal 18 Agustus 2026. Dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18 sampai 20 WIB, dan berikut link pendaftarannya. KOM seri 200 online akan dibuka tanggal 23 Agustus 2026. Dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 18 sampai 20 WIB dengan persyaratan sudah lulus KOM seri 100, dan berikut link pendaftarannya. KOM seri 300 online akan dibuka tanggal 19 Agustus 2026. Dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 18 sampai 20 WIB dengan persyaratan sudah lulus KOM seri 200, dan berikut link pendaftarannya. Seluruh kelas KOM ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum.
firman Tuhan berkata orang yang berlindung pada Tuhan yang akan bersukacita. Sebab sukacita yang dari dunia ini palsu, tetapi sukacita yang dari Tuhan itu yang asli dan yang kekal. Mari hadir dalam midweek service yang akan dilayani oleh Ibu Debbie Basir pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pada pukul 19 WIB di GBI Tabernacle of David. Mari ajak keluarga, teman, rekan kerja kita dalam ibadah ini dan terbuka untuk umum serta gratis. Jadikan hari-harimu lebih berwarna dengan alunan musik dan suara yang indah. Mari melayani Tuhan dengan sepenuh hati dengan mengupgrade skill musik dan olah vokal di Flow Musik. Kabar baik buat kita semua karena Flow Musik saat ini sudah beraktivitas di Jalan Taman Kirana nomor 14 Kecamatan Medan Petisa, belakang Medan Plaza, dan juga di area GBI Rumah Persembahan Jalan Jamin Ginting nomor 65 Simpang Selayang Medan. Daftarkan dirimu sekarang juga. Hai anak-anak muda dan orang-orang muda sekalian, sudahkah talenta kita dilipat gandakan? Ayo bergabung bersama tim multimedia melayani sebagai program director, text operator, motion graphic, kameramen, atau stage crew. Setiap peserta akan diperlengkapi baik secara teori maupun praktek di lapangan dan didampingi oleh mentor. Jadi, tidak ada lagi kata, aku tidak bisa, aku belum pernah melayani, aku takut, dan sebagainya. Untuk informasi dan pendaftaran, segera hubungi tim multimedia yang sedang bertugas atau di nomor berikut ini. Jadi, mari kita ambil kesempatan ini untuk mempersembahkan masa muda kita untuk melayani Tuhan. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan, dan untuk pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan, Bapak Ibu dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat scan QR Code berikut ini. Selamat hari Minggu dan merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, warta sepekan GBI Stomo Tower, Minggu 16 Agustus 2026. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang, harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar yang ada di GBI Stomo Tower. Adapun FA yang tersedia ada ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tambir nomor 3 pukul 19 WIB. Ibadah FA 02 GBI Stomo Tower dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Stomo Tower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau dapat ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 546 041 9176 atas nama Jemaat GBI Stomo Tower. Mari kita sama-sama mendukung sosial media Ministry GBI Stomo Tower dengan cara mengakses layanan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomo Tower. Mari kita like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan FA dapat menghubungi asar yang bertugas. Bagi jemaat yang membawa kendaraan sepeda motor agar dapat memasang kunci ganda atau digembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Telah tersedia kaos logo GBI Stomo Tower seharga Rp125.000 per piece. Dengan membeli kaos tersebut, saudara telah turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan pelayanan di GBI Stomo Tower. Bagi yang berminat membeli dapat menghubungi Hasar yang bertugas. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Stomo Tower untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Sekali lagi, gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Mari kita menghormati hadirat Tuhan dengan tidak keluar masuk selama ibadah sedang berlangsung.
Mari kita mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh menghormati hadirat Tuhan mulai dari awal sampai ibadah selesai. Ibadah Raya GBI Stormont Tower ada 2 sesi, yaitu ibadah sesi 1 pukul 10.30 WIB, sesi 2 pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Mari kita hadir tepat waktu. Bagi jemaat yang sudah setia beribadah dan rindu melayani, kami mengajak saudara atau Bapak Ibu untuk dapat melayani bersama kami melalui kegiatan jemaat melayani, di mana jemaat dapat melayani sebagai asar, pendoa. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi asar yang bertugas. Sebagai informasi baptisan, Bapak Gembala kita Pak Andrew telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Persembahan Adalah Kehormatan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendalami, ya dapat membeli buku ini. Satu buku ini seharganya 100.000 dan semua hasil penjualan yang didapat akan dipersembahkan untuk pelayanan ruang ibadah di GBI Stormont Tower. Sekali lagi, seluruh hasil penjualan yang didapat akan dipersembahkan untuk persembahan ruang ibadah, pelebaran ruang ibadah. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang berminat dapat menghubungi ASE setelah selesai ibadah ini. Demikian wartawan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, pertolongan-Mu kepada kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami ini Bapa. Engkau telah bersama-sama dengan kami. Engkau telah menguatkan kami dalam mendengarkan sabda-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kepada kami sebagian dari firman-Mu Bapa, untuk menguatkan kami Bapa, untuk lebih kuat lagi, untuk dapat kami berbuah, untuk memuji dan memuliakan Engkau di surga. Berkati hamba-Mu Bapa dan keluarganya, kiranya berikan hikmah-Mu dan kebijaksanaan untuk pelayanan-pelayanan-Mu ke depannya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih kepada-Mu buat pelayanan hari ini Bapa, yang telah mengambil bagian untuk memuji dan memuliakan Engkau di surga. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini, di mana mereka melayani pada siang hari ini Bapa. Kiranya urapi hamba-Mu Bapa, berikan kekuatan dan hikmat untuk lebih banyak lagi jiwa-jiwa untuk memenangkan Bapa dalam pelayanannya. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pelayanan seminggu ke depannya Bapa. Kiranya urapan dan hikmah-Mu Bapa, Kau berikan kekuatan kepada kami untuk bersekutu dan bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Bapa. Berkatilah mereka Bapa, maupun yang belum sempat hadir di tempat ini di mana mereka berada Bapa. Kiranya di hari-hari mendatang atau minggu depan kami dapat berkumpul dan bersatu hati untuk memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat negara kami tercinta ini Bapa, di mana negara kami ini Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di mana pada tanggal 17 besoknya Bapa kami akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-81 Bapa. Kiranya Engkau kuatkan
dan arahkan pemimpin kami Bapa untuk menjalankan kepemimpinan yang takut akan Tuhan, sehingga masyarakat-Mu seluruh Indonesia kami dapat merasakan kedamaian dan sukacita Bapa, dan kesejahteraan dan kemerdekaan dari segi perekonomian Bapa. Tuhan Allah Bapa, kami juga berdoa buat negara kami ini Bapa. Kiranya Engkau menjauhkan dari segala bencana. Dan ke akhir-akhir ini Bapa, kami dengar berita di mana sekarang melanda gempa negeri kami ini Bapa. Kiranya kuatkan kami Bapa untuk lebih mengenal Engkau Bapa di surga. Tuhan Allah Bapa, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini Bapa. Terimalah Bapa menjadi persembahan yang bau harum di hadapan-Mu untuk menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Tuhan, kami juga berdoa buat pembina kami, mulai dari pusat Bapa, pembimbing rohani kami, sampai ke daerah dan hingga ke rumah persembahan Bapa. Dan secara khusus Bapa, kami juga berdoa buat Sutomo Tower ini Bapa. Kiranya panggillah jiwa-jiwa untuk memuji memuliakan Engkau di tempat ini Bapa. Tuhan Allah Bapa, kami juga berdoa buat kota Kudus Yerusalem Bapa. Kiranya Engkau berkati kota Yerusalem Bapa, turun dari surga Bapa, dan lebih-lebih untuk negara kami ini, dan secara khusus untuk Sutomo Tower ini Bapa. Tuhan Allah Bapa, kami sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Senantiasa Engkau selalu beserta kami, selalu menolong kami Bapa. Jauhkan kami dari segala marbahaya, dari segala kecelakaan Bapa. Berkati kendaraan yang kami tumpangi, yang kami kendarai Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya Bapa. Dan sebelumnya Bapa, kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan menerima berkat dari Engkau. Sebelumnya kita mendoakan kota kudus Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera sentosa yang ada di Yerusalem itu mengalir untuk negara kita Indonesia, mengalir untuk setiap negara ya Bapa, yang bertikai sehingga ada Shalom-Mu ya Bapa. Biarlah Shalom-Mu ya Bapa itu mengalir untuk setiap gereja, terutama GBI Medan Plaza dan seluruh cabang yang ada. Dan Shalom-Mu ya Bapa itu ada di GBI Sutomo Tower ya Bapa. Biar setiap kami ya Bapa memperoleh damai sejahtera sentosa yang daripada-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa kami pulang membawa berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Allah Roh Kudus, mulai hari ini, esok, sampai Maranatha. Yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.